Saat ini, screening COVID-19 menggunakan genus sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak? Untuk proses yang cepat, namun memberikan hasil yang tepat dan akurat, ternyata kita tidak perlu merogoh kantong terlalu dalam. Selain itu, cara pengambilan sampelnya pun hanya meniup kantong plastik hingga terisi penuh. Karena semakin banyak masyarakat yang berminat melakukan screening menggunakan genus, seperti untuk memenuhi syarat perjalanan, maka FKKMK UGM sebagai pengembang genus membuka pelayanan genus untuk umum di dalam kampus FKKMK UGM. Pelayanan genus di FKKMK UGM sendiri itu memang untuk pelayanannya kita pertama harus mengisi G-form dulu. Ada G-form yang sudah disediakan, kemudian diisi dengan data yang jujur ya, itu seperti itu. Nah, nanti dari tim akan memverifikasi data tersebut, apakah memang dia layak untuk diperiksa atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya nanti ada beberapa kriteria yang memang tidak bisa diperiksa, seperti itu bisa mengulang mengisi G-form 1 minggu kemudian. Namun kalau misalnya memang bisa untuk diperiksa, akan mendapatkan balasan Anda layak untuk pemeriksaan kinus. Kemudian di situ ada di G-form-nya itu juga disediakan hari pelayanan, mintanya hari apa, seperti itu. Kemudian setelah itu nanti habis mengisi dilakukan pembayaran gitu. Nah, nanti kalau sudah ditentukan harinya hari apa, jamnya jam berapa, datang kemari, kemudian menunjukkan bukti bayar dan WA dari call center untuk ditunjukkan ke petugas admin kami. Seperti itu. Setelah kita mendapat kantong, kita bisa mengisinya di ruang terbuka. Caranya, tarik nafas melalui hidung, lalu hembuskan lewat mulut 2 kali, tanpa membuka masker. Dan hembusan nafas yang ketiga, dihembuskan ke dalam kantong masih tanpa membuka masker, sampai kantong terisi penuh. Kemudian, kantong diletakkan pada keranjang yang telah disediakan dan tinggal menunggu hasilnya saja. Sebelum menggunakan genus ini, pengguna diwajibkan berpuasa. Tujuannya karena kan ini menangkap sensor udara di sekitar dan termasuk udara dari pengguna ya. Jadi kalau misalnya dia itu habis makan yang berbau-bau tajam kayak misalnya bawang putih atau bawang putih dalam jumlah banyak atau kemudian durian, jengkol, pete selama 2 jam sebelum itu biasanya dia nanti akan terdeteksi positif seperti itu. Kemudian minum pun juga berpengaruh. Jadi minum yang bau-bauan kayak misalnya yang sudah sering banget adalah teh dan kopi ya. Itu nanti dalam jangka waktu misalnya 1 atau 30 menit sebelum pemeriksaan minum teh atau kopi, terdeteksinya juga positif, seperti itu. Tidak perlu takut lagi kan untuk lakukan screening COVID-19? Salam sehat!